Assalamualaikum Dunsana. Le monde est un exil. Begitu tertulis pada batu nisan di makam Susanna Gertrude Haige di Pulau Cingkua. Perempuan itu merupakan istri dari Thomas van Kempen, Opperhout, kepala pedagang distrik Cingkua dan sekitarnya ketika loji VOC di tempat ini dihancurkan Inggris berkeping-keping pada tahun 1781. Kata dalam makam Susanna kira-kira berarti dunia ialah tempat pengasingan yang mewakili perasaannya ketika ia mesti mengikuti suaminya meninggalkan kampung halaman yang tentram di Belanda sana menuju medan tugas di sebuah pulau asing jauh di negeri tropis nun di pesisir barat Sumatera. Sabine van Kempen, keturunannya yang kesekian dari garis Ranji, menziarahi makam nenek buyutnya itu pada 1912. De lokomotif mencuplik kenang-kenangan yang ditinggalkan Belanda Totok tersebut beberapa puluh tahun kemudian dalam sebuah edisi khusus pada 1936. Ketika Sabine mengunjungi pulau itu, di sana begitu sunyi, tulisnya. Saat ini hanya bisa membayangkan dengan baik bagaimana berabad-abad berlalu dengan tenang di pulau ini. Surat kabar terbitan Semarang itu pada edisi tersebut mengeluarkan dua foto bagian-bagian dinding dan gerbang loji yang telah diamuk waktu. Bentengnya dijalari akar pohon dan dikelilingi semak-semak ransam yang sangat tinggi. Dan sebuah foto lagi memperlihatkan dermaga yang tinggal hanya tumpukan-tumpukan batu tembok tak beraturan, hancur, rusak di pulung zaman. Dalam ingatan orang-orang sekarang, yang tersisa di pulau itu ialah jejak-jejak Portugis. Si Patoka, kata lidah setempat, telah membangun benteng di situ entah kapan. Para pewarta memberitakan hal yang kurang lebih sama tentang berkas dinding benteng Portugis yang telah berusia ratusan tahun. Para pengunjung pulau wisata itu telah diberitahu hal-hal yang kurang lebih sama dan dengan senang hati berfoto dengan latar belakang benteng yang telah keliru diidentifikasi. Pemerintah daerah baru-baru ini telah menggodok rencana ambisius bernilai miliaran rupiah untuk menjadikan pulau itu menjadi terkenal sebagai tujuan wisata dengan mendirikan kampung Portugis di situ, mirip kampung Eropa yang tengah mewabah. Tetapi tidak ada yang dapat membuktikan kapan peragi singgah dan pernah bercokol. Ada hal muskil membangun benteng yang kini hanya beberapa bagian saja yang masih tersisa. Ketiadaan suatu telaah berbasis data telah membuatnya disalah mengerti. Maksud video ini utamanya menjelaskan kesalahpahaman itu di samping maksud-maksud lain. Semisal memberi tempat yang lebih baik bagi pulau ini atau kawasan ini dalam mata rantai jalur rempah Nusantara semasa perdagangan pantai demikian marak. Kawasan yang kini mungkin setengah terpencil, pulau yang kini mungkin tak lebih dari pulau wisata yang hanya sesekali ramai, kiranya berabad silam pernah jadi tempat yang berarti dalam sejarah kita dan juga sejarah Eropa di pantai kita. Sebagai pintu keluar bagi lada dan juga emas, Minangkabau, dan sebagai tempat bercokol yang utama dan mula-mula bagi VOC di pesisir Minangkabau bagian selatan itu dalam kurun waktu 1 abad lebih. Di pesisir Minangkabau bagian selatan abad ke-17, raja-raja kecil penghasil lada telah saling bersaing. Tarusan, Bayang, Batang Kapas,
Salido, Painan, Pelangai, Kambang, Bungo Pasang, Lakitan, Air Haji. Demikian dicatat WJA Delau dalam Head Painan Contracts. Kawasan itu dikenal sebagai aliansi 10 bandar atau bandar 10 dalam catatan company, yang berada di bawah otoritas terkuat di antara mereka, seorang raja dari Indrapura di wilayah paling selatan kawasan itu. Sultan Lejla van Indrapura, begitu menurut sumber yang sama mengenai nama raja itu, yang istananya tersadai pada sebuah muara sungai yang relatif aman dari amuk badai Samudra Hindia yang acap menggila. Indrapura telah berkuasa atas kawasan di pesisir Minangkabau bagian selatan itu sekira sejak tahun 1616, tapi kemerdekaan mereka kemudian tergadaikan ke dalam penguasaan Panglima yang dikirim dari Bandar Aceh. Armada-armada Aceh mungkin telah menyentuh sampai sejauh kawasan itu. Pamor Aceh begitu kuat dan sangat sulit dikalahkan. Kabar tentang armada darat mereka yang diisi barisan tentara-tentara dengan kendaraan tempur gajah yang diberi tuni mungkin telah tersebar ke situ dan membuat kecut. Belum lagi armada laut Aceh telah terlibat perang laut beberapa kali dengan Portugis. Ketika utusan Aceh datang ke istana-istana raja-raja kecil di selatan itu, tidak ada alasan untuk tidak menyatakan takluk. Sejak saat itu, jalur lada mesti berakhir di Bandar Aceh. Pintu rempah ditutup bagi siapapun, kecuali pintu yang telah disediakan Sultan Aceh lewat perwakilan-perwakilannya yang berkuasa di tiap-tiap bandar. Ketika VOC berkantor dagang di Aceh, hendak melebarkan jangkar dagangnya lebih ke selatan, di pesisir Minangkabau, tempat di mana lada dan emas diproduksi di hutan-hutan bukit barisannya yang lebat. Ketidakpuasan atas monopoli Aceh telah sebegitu menguat. Surat dari Raja Indrapura untuk Gubernur VOC di Batavia pada 4 April 1663 disinyalir sebagai awal mula pemberian lampu hijau untuk campur tangan asing. Isinya J.A. van der Cis dalam Dagregister de Goeden in de Castel Batavia menyebut permintaan suaka atau perlindungan kepada VOC atas hegemoni Aceh yang dianggap terlalu menjerat leher. Realisasinya, sebuah perjanjian ditekan pada 6 Juli 1663. Raja-raja kecil itu telah diangkut ke atas kapal oleh VOC dan dilayarkan ke Batavia, menandatangani traktat yang kemudian terkenal dalam sejarah kawasan itu. Hal ini menjadi momentum paling penting bagi penguasaan company di atasnya. Di hadapan Gubernur Jenderal di Batavia, mereka yang terdiri dari Kende Maraja, Raja Konto, Dato Seti, dan Raja Indra Muda, juga Raja Panjang, yang tahun sebelumnya membawa surat agung dari Salido ke Batavia. Demikian dicatat WJA Delau. Mereka memberi cap jempolnya bagi sebuah kesepakatan penting, Painan Kontrak. Itu memberi kewajiban kepada VOC untuk membantu raja-raja kecil di kawasan itu mengusir Aceh dari seluruh bandar yang mereka kuasai. Sebagai imbalannya, Mr. J.E. Harris dalam Corpus Diplomaticum menyebutkan VOC mendapat hak monopoli perdagangan lada di semua bandar mereka, bebas dari segala bea atau pajak, dan akan disediakan pangkalan yang aman bagi armada company di situ. Sebuah loji kecil bagi company telah dibangun di Salido, pintu gerbang paling penting di antara semua bandar. Tapi kondisi pantai Minangkabau bagian selatan itu
pasca Traktat Painan tampak jauh dari stabil. Perang masih sering terjadi di antara raja-raja kecil yang saling bersaing. Yang paling sengit terutama antara Bayang dan Batak Kapas, dua distrik penghasil lada yang utama. Menurut surat yang dikirim Jan van Groenewegen, wakil VOC di pantai barat Sumatera, ke Batavia tanggal 14 Desember 1663, disebut kalau tanggal 16 September 1663 loji VOC di Salido harus dipindahkan karena tidak aman, dan oleh karena itu atas usulan penghulu Painan dan Padang untuk dipindahkan loji VOC ke Pulau Cingkua. Demikian tercatat dalam Dagreister. Raja-raja pribumi itu memberi VOC tempat yang berpijak yang lebih aman di Cingkua. Pulau ini terletak 12 mil dari muka Teluk Painan, kini kota utama di pesisir Minangkabau bagian selatan. Ketika ia berada di bawah kekuasaan penghulu Painan yang percaya bahwa mereka dan kompeni dapat bekerja sama untuk menghadapi musuh bersama mereka, yaitu Aceh, kata Van Groenewegen. Ini adalah tempat yang nyaman ketika kami mencapai tujuan kami untuk melakukan perdagangan di sana dan membuat gudang sebagai asuransi untuk perdagangan. Lanjut laporan Van Groenewegen ke Batavia dalam surat yang sama.